Oke. Ternyata masih ingat semua ya. Nah, 5 sila tersebut kita sebut dengan Pancasila. Ya. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Oke. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oke. Indonesia. Oke, bukan Indonesia ya. Indonesia. Oke, lanjut. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bagi rakyat Indonesia dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Masyarakat itu kalau misalnya kalian tinggal di rumah, nah orang-orang sekitar kalian, tetangga-tetangganya kalian itu lingkungan masyarakat. Ya, mungkin kalian punya teman di rumahnya sebelah kalian. Terus habis itu ada orang lagi sebelahnya, itu semua adalah lingkungan masyarakat. Tempat kalian tinggal itu adalah lingkungan masyarakat ya. Nah, apa aja sih perilaku-perilaku di masyarakat yang sesuai Pancasila tadi yang kita sebutkan tadi, yang 5 tadi itu ya. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Kok ada sih? Semuanya diatur sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Oke. Sekarang yang Anda kasih contoh-contohnya. Contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, yang pertama coba dibaca OS. Nomor 1. Ketuhanan. Bukan. Coba lihat di slide-nya Mem Amanda. Perilaku. Mem, suaranya nggak kedengeran. Putus-putus ya. Perilaku rukun di masyarakat sesuai sila pertama. ya, perilaku rukun di masyarakat sesuai sila pertama. Oke, yang kedua coba dibaca Aurel. Ayo. Perilaku rukun di masyarakat sesuai sila kedua. Oke, ternyata sila kedua juga ada ya. Lalu perilaku rukun di masyarakat sesuai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Wah, semuanya ada ternyata di sini. Oke, kita lihat satu-satu ya. Perilaku rukun di masyarakat sesuai sila yang pertama. Yang pertama, sila pertama tadi bunyinya apa, Ajeng? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, oke. Nah, kira-kira apa aja yang sesuai dengan itu? Nah, ini ada. Saling menghormati dan menjaga kerukunan walaupun berbeda agama. Sudah pasti kalau tetangganya kalian semuanya nggak satu agama, ya kan? Karena kita tahu di Indonesia itu ada lebih dari satu agama. Coba siapa yang tahu ada agama apa aja di Indonesia yang diakui? Oke. Terus apa lagi? Ya udah. Kristen. 5. Ya, sebutkan coba. Kristen, Katolik, Islam. Terus apa lagi? Hindu, oke. Buddha. Kristen. Ya, sudah. Terus satu lagi apa? Kristen. Ya, sudah. Konghucu, ada 6 ya. Jadi ada Kristen,
Katolik, Buddha, Hindu, Islam, Konghucu. Oke. Nah, ada 6 agama di Indonesia. Nah, sama juga kalau di lingkungan kalian ada yang agamanya berbeda, betul? Ada yang kalau misalnya kalian lihat hari Jumat pergi ke masjid, misalnya. Ada yang kalau pas lagi ada hari raya Nyepi, siapa yang tahu Nyepi itu hari raya agama apa ya? Ada yang tahu? Tahu hebat. Nyepi itu hari raya agama Hindu. Iya. Oh, misalnya pas Nyepi, oh ternyata si Luh Putu ini agamanya Hindu. Tetangganya kalian ternyata ya. Atau mungkin ada yang pergi ke apa namanya? Vihara. Oh, agamanya Buddha, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah berbagai macam agama yang juga ada di lingkungannya kalian. Mungkin kalau di sekolah nggak begitu banyak ya, karena kalian ada di sekolah Kristen. Oh, mungkin cuma beberapa aja nih yang beragama beda, tapi kebanyakan agamanya Kristen dan Katolik. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau di lingkungan masyarakat di Indonesia, banyak sekali agama, ya, berbagai macam. Selain agama kan juga ada adat, suku, dan sebagainya. Nah, tapi karena berbagai macam itu kalian nggak boleh, misalnya ada tetangganya atau tetangga kalian yang suka main sama kalian mau pergi sebentar ke masjid gitu, terus kalian bilang, nggak usah main aja, padahal dia harus ibadah. Nah, itu berarti belum menghormati dan menghargai agama lain. Kalau kita mau menciptakan kerukunan, maka kita juga harus menghargai perbedaan yang ada. Oh, kalau temannya nih misalnya merayakan Idul Fitri, ya, terus kalian mengucapkan Selamat Idul Fitri ya, itu adalah bentuk dari saling menghormati dan menghargai, walaupun kalian tidak merayakan. Nanti kalau misalnya ada temannya dari agama lain mengucapkan Selamat Natal, gitu ya, kalian juga sama berterima kasih gitu. Nah, itu adalah saling menghormati untuk menjaga kerukunan walaupun agamanya berbeda-beda, ya. Apalagi kita di Indonesia sekali lagi dengan banyak perbedaan, harus saling menghargai dan menghormati. Kalau saling menghargai maka akan tercipta kerukunan, ya. Rukun, damai, semuanya pasti mau ya hidupnya damai ya. Rukun, nggak mau berantem-berantem, aduh capek kok berantem-berantem ya. Lalu berikutnya, menghormati dan tidak mengganggu tetangga yang sedang ibadah. Ya, misalnya kalian tahu ini, misalnya kalian punya tetangga orang Hindu. Biasanya kalau orang Hindu gitu mereka tuh kayak punya tempat ibadah sendiri untuk di rumahnya masing-masing. Jadi kayak buat naruh sesembahan dan sebagainya. Terus kalian tahu misalnya hari-hari tertentu mereka lagi ibadah, temannya kalian lagi ibadah, kalian ajak main. Ayo udah main aja, nggak usah nanti aja, itu kamu berdoanya nanti aja. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Bahkan kalau kalian lagi devotion, ada teman kalian yang gangguin, nggak boleh kan? Apalagi ini yang agama lain yang sedang beribadah, tidak boleh. Atau mungkin pas bulan puasa nih, terus tahu temennya kalian lagi belajar puasa, yang misalnya mau itu ya Lebaran ya, yang beragama Islam Muslim, kalian tahu nih lagi puasa, terus kalian sengaja makan di depannya, udah nggak apa-apa makan aja, nggak usah puasa, udah makan bareng aja ini, nggak boleh juga. Itu berarti mengganggu tetangga yang sedang ibadah, mengganggu teman kalian yang sedang beribadah. Itu juga nggak boleh dilakukan, ya. Lalu ikut menjaga keamanan tempat ibadah yang sedang merayakan hari raya. Oke, coba kalian lihat deh kalau misalnya hari Natal itu biasanya kalian lihat di depan ada orang-orang yang jaga, saya Pak polisinya jaga, ya, menjaga supaya ibadahnya itu berlangsung dengan aman. Nah,
Pak polisinya itu juga mungkin bukan agama Kristen, mungkin agamanya beda, bukan dari agama Kristen, tapi dia mau menjaga keamanan tempat ibadah. Itu salah satu bentuk dari menciptakan kerukunan, ya. Dijagain nih sama orang-orang, atau kadang juga ada dari masyarakat yang ikut menjaga supaya aman, supaya ibadahnya berjalan dengan lancar. Gitu. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk kerukunan di masyarakat, ya. Lalu yang sesuai sila kedua, coba. Oh, halo Jessica. Jessica bisa dibuka videonya. Nah, dibuka aja. Jessica tahu sila kedua bunyinya apa ya, Jessica? Masih ingat Jessica sila kedua? Lupa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa Jessica? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, nah itu adalah bunyi dari sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu maksudnya apa sih, Mem? Gimana itu caranya supaya hidup rukun sesuai sila kedua? Oke. Yang pertama adalah membantu korban bencana alam. Kalau misalnya siapa kemarin yang awal-awal tahun bulan Februari ya, rumahnya kebanjiran, ada? Itu pas banjir-banjirnya di Semarang. Nggak ada, puji Tuhan ya, kalau nggak ada. Iya, rumah Shalom nggak ada juga ya? Rumah Shalom. Sedikit. Iya, tapi nggak masuk ya. Siapa yang sampai masuk ke dalam rumah ada? Wah, ini rumahnya daerah atas semua ini ya. Iya. Saya juga kebanjiran di rumah. Main-main. Ya, oke. Nah, waktu di awal tahun kemarin, banyak tempat yang tergenang banjir. Jadi, yang tadinya jarang banjir, tiba-tiba banjir dan masuk ke rumahnya. Aku tadi liatin sama mamaku, aku lagi liatin di Instagram terus ada banyak yang kebanjiran. Oh iya, ini di luar negeri juga lagi banyak yang kena banjir ya. Di kemarin Manda nonton berita tuh di daerah mana itu ya, di Florida, atau kemarin di China juga ada yang banjir. Banjirnya tapi banjir besar ya. Kalau misalnya kemarin yang awal tahun di Semarang, banjirnya waduh sampai masuk rumah. Rumahnya Mama Manda juga kena banjir ya. Masuk ke dalam rumah. Nah, caranya seperti apa? Waktu kalian tahu, oh nggak banjir, Mem, aku nggak banjir. Nah, waktu kalian tahu ada teman kalian yang kebanjiran, terus habis itu Manda juga dengar ada beberapa murid tuh yang kemarin tuh rumahnya tergenang air sampai nggak bisa tidur. Karena apa? Karena tempat tidurnya tergenang banjir, kasihan ya. Nggak bisa bobo. Ayo Rumah Shalom, dari buka-buka mikrofonnya. Lalu ada juga yang nggak bisa makan karena apa? Karena nggak bisa kemana-mana, sudah terkepung banjir. Jadi dia di dalam rumah terus. Nah, salah satu cara untuk menolong atau menciptakan kerukunan adalah membantu mereka yang membutuhkan karena terkena bencana alam. Banjir itu salah satu bencana alam ya. Lalu juga misalnya tanah longsor atau ya beberapa tahun yang lalu juga pernah ada itu ya kayak gempa bumi tuh ya. Terus akhirnya apa yang dilakukan waktu itu Manda masih kuliah? Akhirnya kita menggalang bantuan berupa itu memberikan pakaian, baju pantas pakai, baju yang bisa dipakai. Ada juga yang memberi makanan instan. Misalnya mie instan atau makanan kaleng yang bisa dibawa ke sana. Nah, itu hal-hal tersebut adalah hal-hal yang bisa menciptakan kerukunan juga.
di masyarakat. Loh, Mam, tapi kan itu bukan tetangganya kita. Masyarakat itu bisa luas. Bukan cuma tetangganya kalian, tapi luas di semua tempat. Itu adalah masyarakat, ya. Nah, membantu korban bencana alam itu termasuk sila kedua tadi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada sisi kemanusiaannya kita. Kita ngerti sesamanya kita, mau nolong sesamanya kita. Itu adalah sila kedua. Juga kalau tetangganya lagi sakit dijenguk, tapi hari-hari ini ternyata tidak bisa seperti itu ya. Kalau mau jenguk tetangganya yang lagi sakit, aduh, harus benar-benar dengan protokol kesehatan. Pakai itu kalau misalnya kalian lihat tuh ya, tenaga kesehatannya tuh yang pakai APD ya, yang dari atas sampai bawah tuh. Dan warnanya putih, sekarang ada berbagai warna, nggak cuma putih ya. Nah, itu harus lengkap kalau hari-hari ini. Kalau sebelum pandemi, ada temannya kalian yang sakit, misalnya kalian sekolah, terus kalian nengok, atau tetangganya kalian yang lagi sakit, misalnya teman kalian tetangganya ada lagi sakit, mungkin kakaknya atau keluarganya yang sedang sakit, kalian jenguk, kalian lihat. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerukunan. Tapi sekali lagi, kalau yang sekarang ini nggak bisa sembarangan ya, pergi langsung ke rumah tetangga yang lagi sakit. Mungkin saat-saatnya yang bisa kalian lakukan hanya mendoakan, berdoa. Kalian tahu nih tetangganya kalian lagi sakit, depan rumahnya kalian misalnya lagi sakit, ya sudah, kan nggak boleh ke sana. Ya sudah, kalian berdoa. Itu salah satu menciptakan kerukunan juga, ya. Semangat ya, misalnya kalian bisa berkata seperti itu, kamu pasti sehat. Lalu meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Lagi mainan sama temannya kalian, tangganya kalian. Terus habis itu, kalian tahu kalian salah. Ya harus minta maaf. Kalau misalnya nggak mau minta maaf, maka akan tercipta perselisihan. Perselisihan itu bertengkar, berantem. Pernah tuh ya, kejadian tuh di lingkungannya Mama Manda yang dulu, itu ada orang yang melakukan kesalahan, tapi orang itu nggak mau minta maaf. Apa yang terjadi? Yang orang yang marah ini, ya, yang dibuat marah ini, dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, karena nggak terima. Kenapa orang itu berbuat salah tapi nggak minta maaf? Sampai teriak-teriak, ya, bahkan ya melakukan hal yang akhirnya dilerai sama warga, dipisahkan sama warga. Kenapa? Karena tidak mau minta maaf. Ternyata penting sekali ya, kalau kalian tahu kalian salah, harus cepat-cepat minta maaf. Kalau nggak minta maaf cepat-cepat, apa yang terjadi? Masalahnya akan semakin panjang. Terus nanti nggak bisa menciptakan kerukunan, nggak damai. Ya, nggak enak ya. Nah, itu adalah sila kedua. Bantu. Kalau misalnya lagi kesusahan, nengok. Atau kalian bisa mendoakan tetangganya yang sakit. Berikutnya, jangan lupa minta maaf kalau kalian melakukan kesalahan. Nggak apa-apa. Nah, sila ketiga. Coba, nih Aquina kok kameranya mati ya. Miracle juga kameranya mati ini. Oke, Aquina, sila ketiga bunyinya apa, Aquina? Ini seragamnya mana ya? Sila ketiga adalah Duduk, Aquina. 3. Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Oke. What is your uniform, Aquina? Seragamnya di mana, Aquina? Oke, Manda close dulu Aquina biar ganti baju. Oke. Tadi sudah dibilang sama Aquina ya, Persatuan Indonesia. Coba Manda mau minta tolong sama Fania, tolong dibacakan dong Fania, yang A.
Tidak berbeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam bergaul. Oke, thank you Aquina. Aquina, Fania. Tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam bergaul. Maunya sama yang satu suku. Misalnya di sini ada yang dari apa ya? Suku Minahasa, memang ada dari Minahasanya juga ya. Oh, maunya sama yang sama sukunya. Nggak boleh ya. Atau maunya sama yang seagama. Nggak bisa juga ya, nggak boleh seperti itu karena sekali lagi tadi kita tinggal di Indonesia dari berbagai macam suku, agama, adat, dan ras. Jadi kita harus bisa bergaul dengan siapa aja. Tidak boleh beda-bedakan teman. Kecuali kalau misalnya temannya nakal ya, temannya suka berbuat jahat. Kalian ngasih tahu, tapi jangan suka bergaul dengan teman yang kalian tahu suka mengajarkan yang nggak betul. Misalnya ngajakin kalian nyontek terus. Atau ngajakin kalian berbohong terus. Nggak boleh ya. Kalau dalam bergaul juga harus lihat-lihat. Mana yang membuat kalian lebih baik, mana yang tidak. Tapi sekali lagi tidak boleh membedakan suku, agama, adat, ras dalam bergaul. Nggak boleh ya. Berikutnya yang B, coba David dibaca, David. Yang B dibaca, oke. Mana tulisan Mem Siska mana? Mem Amanda. Yang B, menggunakan Tulisannya mana? Oh, hilang lagi cara nih. coba lihat di PowerPoint-nya aja, David. Menggunakan, ada nggak? Ada, Mem. Oh, nggak ada. Nah, coba ada lagi nggak sekarang? Mem. Tidak kelihatan. Kelihatan. Masih Oh, gelap. Cuma hanya tulisan namanya Mem aja. Ini udah ada, udah. coba dibaca yang B ya, David. Oke, baca. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, thank you, David. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu maksudnya apa? Ya, kalau kalian berbahasa atau kalian ngobrol, ya pakai bahasa Indonesia yang benar. Apa sih maksudnya, Mem? Jangan mengucapkan kata-kata kasar. Nggak boleh, itu ya. Atau kata-kata nggak sopan, misalnya sama orang yang lebih tua dari kalian. Ya, tetangganya kalian yang lebih tua. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalian ngomongnya, tolong dong kamu itu, motornya tolong dipinggirin dong. Pakainya kamu. Ya, nggak boleh. Ya, itu nggak sopan. Jadi harus tahu cara berbahasa yang baik. Cara menyampaikan yang benar. Jangan langsung semuanya sama rata kayak ngomong sama teman. Nggak bisa ya. Kalau misalnya kalian tahu itu lebih tua daripada kalian, berbicaralah dengan sopan. Ya, Pak, minta tolong. Tapi kalau anak-anak lebih kecil daripada kita boleh. Kalau lebih kecil daripada kalian, ya bicaralah dengan cara kalian. Tapi juga dengan sopan. Tidak dengan kata-kata yang kasar. Atau membuat atau menyakiti orang lain. Ya. Tapi kalau misalnya sama orang lebih dewasa, harus lebih sopan. Ya. Jangan kamu, atau menyebutkan nama gitu ya. Harusnya pakai kalau misalnya Pak, permisi Pak, mau ini minta tolong, misalnya motornya ini menghalangi pagar saya Pak, seperti itu. Itu kan lebih sopan, orang yang mendengar juga lebih enak ya, akhirnya ya mau memindahkan kendaraannya. Nah, itu maksudnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau misalnya yang suka ngomong bahasa Jawa, di sini yang biasa ngomong bahasa Jawa,
Ya kalau misalnya ngomong sama temennya bahasa Jawa biasa boleh, tapi kalau misalnya sama yang lebih tua, lebih dewasa daripada kalian, ya kalian juga harus tahu cara mengucapkan atau menyampaikan dengan sopan. Lalu menggunakan produk atau barang buatan dalam negeri. Mungkin ada beberapa orang yang lebih suka membeli produk dari luar negeri, ya. Mungkin karena merek terkenal, sukanya beli dari luar negeri. Padahal ternyata di dalam negeri banyak juga produk-produk yang nggak kalah bagus kualitasnya. Nah, itu kalau misalnya kalian memakai produk dalam negeri, itu salah satu kalian bisa menciptakan atau kalian menjalani sila ketiga tadi. Oke, berikutnya sila keempat. Sila keempat bunyinya apa ya? Siapa ya, Beril? Sila keempat bunyinya apa, Beril? Semoga suaranya kedengeran. Perilaku rukun di masyarakat sesuai pun Ya, Beril dulu ya. Masih kayak kedengeran suaranya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Itu sila keempat. Nah, kalau di sila keempat tuh biasanya berhubungan dengan musyawarah. Apa sih musyawarah tuh, Mem? Musyawarah itu seperti kalian memutuskan sesuatu. Contohnya, kalau di lingkungan masyarakat, itu kalian memilih Pak RT, Ketua RT, ya. Ketua RT-nya siapa? Itu pakai musyawarah. Oh, ini misalnya ada 5 orang atau ada 3 orang kandidat untuk menjadi RT. Yang pertama misalnya ada Pak Tono, yang kedua ada Pak Joni, yang ketiga ada Pak Rahmat misalnya. Oh, ada Pak Tono, Pak Joni, sama Pak Rahmat. Kira-kira siapa ini yang jadi ketua RT? Nggak boleh langsung Pak Tono ngomong, aku aja yang mau jadi ketua RT. Si Joni sama Rahmat nggak bisa itu. Nggak bisa ya, nggak boleh. Kalau dalam masyarakat, maka akan ada musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Maka semua warganya, misalnya warga gang atau RT 11, itu harus bareng-bareng ini mereka memutuskan siapa nih di antara Pak Tono, Pak Joni, sama Pak Rahmat, kira-kira siapa ya? Langsung dibuat voting. Oh, saya milih Pak Tono. Terus ada yang bilang, saya milih Pak Joni, saya pilih Pak Rahmat. Waktu dihitung-hitung, ternyata yang paling tinggi, yang banyak dipilih adalah si Pak Joni. Oh, berarti ini Pak Joni yang akhirnya jadi ketua RT. Nah, itu adalah bentuk dari musyawarah. Jadi diputuskan bareng-bareng, ya. Dan semua yang ada yang terlibat dalam musyawarah tersebut harus menerima keputusan dengan lapang dada. Lapang dada itu maksudnya dengan ikhlas, ya. Oke. Berarti yang tadi milih Pak Tono, dia juga setuju. Oke, kalau misalnya Pak Joni yang naik jadi ketua RT, ya saya ikut dalam keputusan. Nah, itu sila keempat. Lalu menghargai perbedaan pendapat tadi ya. Tadi ada yang Pak Jono, Pak Rahmat, dan sebagainya. Tapi akhirnya karena yang diputuskan adalah Pak Joni, maka yang memilih Pak Tono dan Pak Rahmat, mereka juga menghargai, oke, kami menghargai keputusan yang diambil yang terbanyak adalah Pak Joni. Ya, menerima keputusan hasil musyawarah dengan lapang dada. Berikutnya yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada keadilan berarti harus berlaku adil dalam masyarakat. Ya. Berikutnya melaksanakan hak dan kewajiban. Ini nanti hak dan kewajiban memang Anda jelaskan lagi minggu depan ya. Hak dan kewajiban itu apa ya? Secara seimbang atau dengan benar. Oke, tugas kalian untuk hari ini, untuk minggu ini PPKN adalah mengerjakan soal di modul halaman 9 sampai 12. Yang pilihan ganda itu ya, halaman 9 sampai 12. Oke.
Nggak usah difotokan ke Mem Amanda. Besok minggu depan kita langsung bahas. Oke, nah ini ya soalnya. Oke, dah. Selesai. Oke. Besok jangan lupa jam 8 Zoom dari Mem Amanda ya. Devotion. Oke, Jessica. Yes, ma'am. Oke, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kegiatan kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Besok yang berdoa ya. Greeting. Thank you for today. God bless you. Bye. See you again.